My loyalty to the party ends when my loyalty to the country begins. Loyalitas saya, kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai. Luruskan jalan, hadirkan keadilan. Kita melihat tadi ada acara deklarasi Anies dari kader PAN kan Partai Amanat Nasional. Nah, saya kira ini menarik bagaimana struktur partai secara resmi mendukung ke sebelah sono, tapi kadernya ke sebelah sini. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ini diketahui oleh Ketua Umum ataupun oleh DPP PAN, saya kira Ketua Umum ataupun DPP PAN tahu. Karena ini sudah sejak lama kita suarakan ya. Kita memunculkan ke publik pertama kalinya itu di bulan November 2022. Jadi ini sudah tahun 2023, 2022 kita melakukan press conference yang dihadiri juga relatif sama oleh para deklarator amanat Indonesia. Seperti halnya juga P3. Maka jangan heran dalam relawan Anies yang sudah ya kira-kira ada 500-an lebih simbol itu. Belak-belakan Nasdem Jabar dukung Anies ke arena Pilpres 2024. DPP Nasdem Jawa Barat dipastikan akan mengusulkan nama Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai capres ke Surya Paloh dalam Rakernas Nasdem 15-17 Juni mendatang. Ada 3 alasan nama Anies menguat di internal Nasdem Jabar dibanding memilih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Salah satunya hubungan emosional Nasdem Jabar dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Kita melihatnya kenapa mengusulkan Mas Anies. Pertama, karena secara historis Mas Anies merupakan deklarator Nasdem saat masih berstatus ormas. Kata DPW Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa saat berbincang dengan Detik Jabar via telepon di Bandung Rabu 4 Juni 2022. Alasan kedua yaitu Nasdem Jabar punya hubungan emosional dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Pasalnya kata Saan, keluarga besar Anies tinggalnya di Kuningan, Jawa Barat. Orang tuanya Mas Anies itu berasal dari Kuningan, jadi secara ikatan emosional Mas Anies masih warga Jawa Barat, ungkapnya. Alasan terakhir, Ani dinilai punya track record mumpuni di bidang politik dan pemerintahan sehingga Anies dianggap bukan sosok asing untuk Nasdem Jabar untuk disodorkan menjadi capres ke Surya Paloh. Nasdem Jawa Barat enggak terlalu asing dengan Mas Anies, kita punya hubungan historis, emosional dan secara rasional Mas Anies punya kemampuan. Dan ini terbukti selama memimpin DKI maupun jadi menteri Mas Anies punya pengalaman di bidang politik, hukumnya. Walau begitu, Saan mengatakan Nasdem Jabar masih akan mempertimbangkan sosok lainnya. Dari sekian banyak nama kandidat potensi di Jawa Barat, DPW Nasdem Jabar mempertimbangkan sosok Mas Anies. Tapi ini sambil berjalan melihat sosok lain, ungkapnya. Namun demikian, Saan memastikan partainya akan patuh terhadap keputusan DPP mengenai siapapun kandidat yang akan dipilih untuk capres nanti, termasuk mengawal keputusan itu hingga pemenangan di Jawa Barat nanti. Nanti Ketum dan DPP dan memutuskan siapapun, tentu Nasdem Jabar siap memperjuangkannya dan akan patuh terhadap keputusan tersebut, pungkasnya. Keputusan mengusulkan Anies ini senada dengan DPW Nasdem Aceh terkait kandidat capres yang akan disodorkan ke Surya Paloh. Nasdem Aceh pun sebelumnya mengusulkan nama Anies ke Paloh untuk Pilpres 2024 mendatang. Belak-belakan Nasdem Jabar dukung Anies ke arena Pilpres 2024. DPP Nasdem Jawa Barat dipastikan akan mengusulkan nama Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai capres ke Surya Paloh dalam Rakernas Nasdem 15-17 Juni mendatang. Ada 3 alasan nama Anies menguat di internal Nasdem Jabar dibanding memilih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Salah satunya hubungan emosional Nasdem Jabar dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Kita melihatnya kenapa mengusulkan Mas Anies. Pertama, karena secara historis Mas Anies merupakan deklarator Nasdem saat masih berstatus ormas. Kata DPW Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa saat berbincang dengan Detik Jabar via telepon di Bandung Rabu 4 Juni 2022. Alasan kedua yaitu Nasdem Jabar punya hubungan emosional dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Pasalnya kata Saan, keluarga besar Anies tinggalnya di Kuningan, Jawa Barat. Orang tuanya Mas Anies itu berasal dari Kuningan, jadi secara ikatan emosional Mas Anies masih warga Jawa Barat, ungkapnya. Alasan terakhir, Rani dinilai punya track record mumpuni di bidang politik dan pemerintahan sehingga Anies dianggap bukan sosok asing untuk Nasdem Jabar untuk disodorkan menjadi capres ke Surya Paloh. Nasdem Jawa Barat enggak terlalu asing dengan Mas Anies, kita punya hubungan historis. Emosional dan secara rasional Mas Anies punya kemampuan. Dan ini terbukti selama memimpin DKI maupun jadi menteri Mas Anies punya pengalaman di bidang politik, hukumnya. Walau begitu, Saan mengatakan Nasdem Jabar masih akan mempertimbangkan sosok lainnya. Dari sekian banyak nama kandidat potensi di Jawa Barat, DPW Nasdem Jabar mempertimbangkan sosok Mas Anies. Tapi ini sambil berjalan melihat sosok lain, ungkapnya. Namun demikian, Saan memastikan partainya akan patuh terhadap keputusan DPP mengenai siapapun kandidat yang akan dipilih untuk capres nanti, termasuk mengawal keputusan itu hingga pemenangan di Jawa Barat nanti. Nanti ketum dan DPP dan memutuskan siapapun, tentu Nasdem Jabar siap memperjuangkannya dan akan patuh terhadap keputusan tersebut, pungkasnya. Keputusan mengusulkan Anies ini senada dengan DPW Nasdem Aceh terkait kandidat capres yang akan disodorkan ke Surya Paloh. Nasdem Aceh pun sebelumnya mengusulkan nama Anies ke Paloh untuk Pilpres 2024 mendatang.